وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Halaman 112. Seratus 12. Wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa aibihi wa salamah bi sirrin nabiy wa alina bi sirril fatihah. Umat nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebutkan Imam Al-Ghazali rahmatullah di dalam Ihya Ulumuddin akan beberapa sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu.
Dan sugianya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu memeliharakan daripada segalanya itu. Apa mikir? Dan setengahnya jahat kesudahan kembali kepada i'tikad seperti ya syak akan setengah daripada sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala adalah sifat-sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah itu sabit. Dan syak akan ketuhanan Allah Ta'ala. Makanya di antara syarat iman itu ada, mengenal Allah itu ada 3. Jangan syak, jangan jangan waham. Itu 3 syarat cara mengenal Allah. Jadi sini kalau syak itu sudah menggugurkan iman. Nah, dan jangan syak akan ketuhanan Allah Ta'ala. Di antaranya kayak apa prakteknya syak itu? Ketika kita berhajat, kada datang-datang hajat. Kenapa? Jadi kada datang hajatnya Allah nih. Jadi sama mendakwa Allah itu kada kuasa, kada sabar. Nah, protes. Tuhuk sudah munajat Allah Ta'ala, tahajud macam-macam ya tuh kada sampai, kada kabulna. Tak ucap nih tuh. Nah, berarti syak ngarannya masih keraguan dengan Allah. Jadi jangan ada. Karena Allah lebih tahu memberikan nikmat itu kepada hambanya. Nah, jangan kehendak kita. Jadi yang terjadi itu menurut Allah. Waktunya dan tempatnya itu menurut Allah, bukan menurut kehendak kita. Dan barang sebagainya. Seperti setengah i'tikad orang yang bid'ah di dalam ilmu usuluddin. Ya, yang bid'ah di dalam ilmu tauhid. Usuluddin tauhid. Atau ada yang mengkadimkan yang hadis dengan menghadaskan yang kadim. Wah, ini banyak mana pengajian nih lah. Mengkadimkan Nur Muhammad. Padahal itu kan sudah dicipta oleh Allah. Nah, itu banyak sekarang. Kasihan nang belajarnya kada tahunya, gurunya membunguli. Nah, gurunya tuh kada berkitab, itu salahnya. Pengambilannya kada ada. Ini pula kada berkitab nih, nang berkitab aja bisa mucai. Lah artinya nafsu tetap ada, gangguan setan tetap ada, apalagi kan kada berkitab. Mengkadimkan yang hadis, kafir hukumnya. Menghadiskan yang kadim, maka yaitu barangkali jadi kafir. Dan setengah daripadanya yang membawa kepada kejahat kesudahan mati itu, yaitu kembali kepada amal, sama ada amal yang zahir atau amal yang batin. Seperti bersifat munafik, ya. Bersifat munafik. Karena inilah sangat takut para sahabat Nabi SAW akan munafik itu. Akan orang yang munafik itu para sahabat takut. Karena di zaman Nabi itu pun ada 2 tokoh munafik lah. Siapa? Ubay bin dan munafik itu yaitu menyalahi jahirnya akan batinnya, di luar lain, di dalam lain. Dan jikalau ada imannya di dalam hatinya itu sekalipun, tapi munafik.
Seperti kata Hasanul Basri rahmatullah, inna minan nifaqi ikhtilafus sir wal alaniyah wa ikhtilaful lisan wal qalb wal madkhali wal makhraj. Kata Hasanul Basri bahwanya setengah daripada tanda orang yang munafik itu bersalah-salahan batinnya dan zahirnya. Dan bersalah-salahan lidahnya dan hatinya. Dan bersalah-salahan tempat masuknya dan tempat keluarnya. Makanya kita tadi yang Allah ya Allah biha, itu berhimmat kita memohon kepada Allah kan? Ya Allahu biha, ya Allahu biha. Biha itu kembali nang zahirnya kepada mulai ajan tadi ibadat kita. Tak kumpul sampai berdoa. Lalu Allahu biha itu kembalinya ke sana lah dengan amal yang dikerjakan dengan berkat rahmat tadi, mudahan husnul khatimah. Jadi kita itu betul-betul tafakkur ketika Allahu biha itulah. Hati kita ta'alluq bujur dengan Allah Ta'ala. Ya Allahu biha, ya Allahu biha. Jangan kosong. Artinya bujur-bujur menyerahkan perasaan kita kepada Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh guru sekumpul. Itu guru sekumpul mengajarkan. Sebelum itu kan ada. Karena tarikat sama dia. Dan setengah alamat orang yang munafik itu yaitu yang disebutkan Nabi SAW dengan sabdanya, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalisun wa in sama wa shalla wa ja'ama annahu muslimun wa in kanat fi khaslatun minhunna fa fihi syu'batun minan nifaq hatta yada'aha man ija haddasa kajaba wa ija wa'ada akhlafa wa ija tumina khana wa ija khasama pajara wa pilab jin akhar fa ija ahada gadara. Ini hadis Nabi. Di antara tanda orang yang menjadi munafik. Ujar Rasulullah, 4 perkara barang siapa ada sekaliannya nang 4 itu di dalam hidupnya atau di dalam kehidupannya atau di dalam hatinya, maka yaitu orang itu munafik tolen. Bujur munafik kalau ada nang 4 macam itu. Nah, keempatnya itu ada. Kalau sebutin aja Bang, ya tandanya lah. Nah, dan segera ditinggalkan. Nah, ini yang kita perlu jaga benarlah. Nah, ini keseharian kita. Bependir ini kita hari-hari kalau kadang hari-hari Bang, saat detik bependir aja kita nih. Lisan kita nih. Dan jikalau ia gawiannya puasa siang hari dan sembahyang 5 waktu. Sembahyang aja orangnya puasa rajin aja, tapi bila berpandir berdusta umpama dan mendakwa bahwasanya ia itu muslim sekalipun. Ini seru Islam aja, orang kafir kan dibicarakan lagi. Dan jikalau ada di dalamnya nang 4 itu satu sifat daripada yang 4 itu, maka ada di dalamnya itu setengah cabang daripada munafik. Hingga meninggalkan ia akan dia cabang nang 1 tadi. Cuma ada munafik bujur lagi kalau 1 aja lah. Ya ada tanda aja tuh. Cuma hati-hati bila kan ditinggalkan. Hingga meninggalkan ia seseorang tadi akan dia nang 1 cabang tadi. Nah kita aja merasakan lah kita. Nang 4 macam itu. Kalaunya ada segera berampih. Pertama jar Nabi, seorang yang apabila bercerita ia sesuatu itu maka berdusta ya. Termasuk berlucu. Maka tidak boleh. Pokoknya berdusta lah. Melabih itu kan tahu. Pokoknya berdusta, pandir itu. Termasuk berlucu. Berlucu tuh bila berdusta kan tidak boleh. Tetap
sebagai tanda. Karena lisan kita ini satu aja. Kadada untuk berdusta satu, untuk nang-bujur satu, kadada satu aja lisan kita. Ini ada juga nung berlucu tuh malah biu ya ada. Malah biu pendir tuh nah supaya orang tertawaan. Nah, jadi salahnya tuh apa? Jamaahnya merespon bila berlucu tuh tawa di masjid pulang. Itu salahnya. Jangan-jangan direspon sidin sampai sorangannya. Artinya jamaahnya harus tahu bahwa itu kada boleh. Bila tahu kada boleh jangan tertawa. Bila tertawa tuh seakan-akan pekerjaan itu kada salah, ada. Nah itu masalahnya. Kan hadis Nabi banyak ancamannya tuh nama dusta tuh. Pawailun, pawailun, ujar Rasulullah. Apabila seseorang tuh berbicara, tujuannya agar pengunjung ini tertawa dengan ucapannya, pawailun, pawailun ya Rasulullah. Celaka orang tuh celaka. Bukan hanya nang berucap, nang merespon tuh juga tempat. Berarti mendukung marahnya tuh. Nah. Karena contoh di atas kan ada Nabi kan pernah seperti itu, para sahabat kan pernah seperti itu. Makanya guru Bahid ditanya kenapa pian kadang berlucu. Aku sih kadang nih berlucu. Takutan aku berlucu tuh. Nang berlucu bang itu terserah orang di sini urusan inya. Kedua, ujar Rasulullah apabila ia berjanji akan sesuatu janji, maka menyalahi akan janjinya. Nah itu yang kedua. Rancak benar. Menyalahi janji. Waktu mainjam makalahan lah. Pasti benar lah. Pokoknya bayar kena bayar. Ketiga, kata Rasulullah, apabila dipercayai oleh orang akan dia, maka ia khianat, ia akan amanah orang itu. Nah, jadi 3 macam. Keempat, apabila berbantah akan seseorang atau berkelahi ia akan seseorang, maka sangat ia menjalim akan orang itu. Jadi keempatnya kalau berbantah, dendam inilah dan melebihi daripada orang yang menjaliminya, membalas itu melebihi. Itu bahagian lah. Ya boleh membalas tapi kan boleh lebih daripada nang diganggu orang kita. Pernah kita dicatok ditempelin orang di muha bangka, kita balas tangannya patah. Kita pukul itu lebih ngarannya. Itu zalim. Tapi yang paling bagus ya Nabi jangan dibalas. Dan sangat ia menyakiti akan dia. Dan dengan demikian itu jadi berdosa dan jadi fasik. Nah kasih itu gugurnya orang yang menjalim tadi fasik jadinya. Fasik itu pelanggaran hukum syariat. Tapi nang ada paham nih puas tuh lah. Membalas tuh kalau ya ada puas ya. Nafsu, puas nafsu. Dan pada satu lafaz riwayat yang lain, apabila ia berjanji, niscaya menipu ia akan orang yang diperjanjinya itu. Nah, ini dahsyat lagi, mau berjanji pas penipu ulang. Nah itulah 4 macam ini jar Nabi yang mengakibatkan orang itu bisa matinya su'ul khatimah. Jadi artinya kalau ada salah satu itu kita beribadah tuh sia-sia jadinya. Sekalipun puasa di siang harinya, sholat sia-sia. Karena ada penyakit hati. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa qala ba'duhum alamatun nifaq an takraha minan nas ma ta'ti mislah
wa an tuhibba ala syai'in minal jawri wa an tabghada ala syai'in minal haqqi. Dan kata setengah ulama, alamat orang munafik itu bahwa engkau benci daripada manusia itu akan mendatangkan ia akan berbuat yang seumpama engkau berbuat itu. Kada ketujuhnya kalau menyamai perbuatannya itu kada ketujuh. Itu diantara orang sifat munafik. Aturannya gembira lah, suka orang menuruti seorang tuh nah. Kalau ini apa tuh, kalau keahlian tuh bila ada yang menampak tuh apa? Biasanya apa? Kada boleh lah. Kalau tanpa izin gitu kalau. Apa itu biasanya? Nah itu sebenarnya kan seperti itu. Orang meniru gawean kita yang bagus itu kan itu dapat pahala sebenarnya. Kada munsarik. Jadi mudah kayak ampun seorang gawean nang anugerah nang bagus tuh. Kada hakun orang menyamai. Dan bahwa engkau kasih atas sesuatu daripada pekerjaan yang maksiat. Senang hatinya, kada rasa takut maksiat. Dan engkau benci atas sesuatu pekerjaan yang benar. Nah, sudah luar biasa tuh, berpaling daripada pekerjaan yang baiklah. Itu diantara alamat su'ul khatimah. Dan kata setengah ulama min alamatin nifaq ija mudiha bi syai'in laisa fihi a'jabahu jalik. Artinya dan setengah daripada alamat orang munafik itu yaitu apabila dipuji akan dia dengan sesuatu sifat yang tiada ia bersifat di dalamnya itu niscaya sangat suka ia akan yang demikian itu. Di ambung orang suka, padahal orang ambung itu kada bujur. Terus disebutkan dalam Al-Quran ada lah. Nang inya tuh senang dipuji, padahal nang dipuji itu belum pernah dilakukannya, tapi nya gembira. Sudah ada disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran orang-orang yang senang dipuji. Dan kata Huzaifah radhiyallahu anhu, innahu ya'ti 'alal qalb sa'atun yamtali'u bil iman hatta la yakuna lin nifaq fihi magrazu ibrah wa ya'ti 'alaihi sa'atun yamtali'u bin nifaq hatta la yakuna lil imani fihi magraju ibrah. Artinya bahwasanya datang di dalam hati seorang sekira-kira satu saat padahal ia penuh dengan iman. Orang ini sedang hatinya sedang kuat imannya. Hingga tiada ada baginya sifat munafik. Karena imannya kuat. Munafik si munafik kadang masuk. Hingga tiada ada baginya, bagi seorang itu sifat munafik barang yang di dalamnya tempat mencucuk satu jarum. Artinya seumpama lubang jarum pun tidak ada peluang untuk sifat munafik masuk ke dalam hati orang yang beriman. Artinya iman itu hisnun, penjaga daripada sifat-sifat munafik. Dan datang pula di dalam hati itu satu saat penuh ia dengan sifat munafik hingga tiada ada baginya iman barang yang di dalam itu mencucukkan satu jarum. Tapi bila munafik selubang jarum pun tidak ada peluang iman masuk ke dalam hati seorang yang sudah penuh dengan munafik. Makanya bila sudah munafik ini berpandir hari-hari itu berdusta aja kalian.
Karena kada ada peluang iman itu masuk ke dada. Selubang jarum pun kada ada, karena diisi dengan munafik. Dan kata Imamul Ghazali ta'ala, faqad arabta biha ja'anna khawfal arifin min su'il khatimah wa anna sababahu umurun tataqaddamuhu minha al-bid'ah wa minha al-ma'asi wa minha an-nifaq wa mata yakhluwa al-abdu an syai'in min jumlati zalik wa in zanna annahu qad khala anhu fahuwa an-nifaq izqila man aminan nifaq fahuwa munafiqun. Artinya maka sesungguhnya telah engkau ketahui dengan segala yang tersebut ini bahwa takut orang yang arifin itu yaitu takut daripada jahat kesudahan mati. Ini orang-orang yang sudah wali itu yang ditakutannya itu. Mereka sudah aulia Allah, sudah menjadi kasih Allah, tapi yang paling takutinya munafik itu atau kejahatan ketika mati. Karena jaminannya itu adalah ketika sakatal maut. Amalan seumpama seorang wali pun belum ada jaminan kalau kada waktu sakatal maut. Karena apa? Al-umuru bil khawatim, kata Rasulullah. Perkara-perkara kita yang sudah kita kerjakan tuh ketentuannya tuh pada sakaratul maut itu. Nah, jadi kadang-kadang merasa aman tuh kita. Nah, jangan pernah merasa aman dengan kebajikan kita. Karena bila kita merasa aman berarti kita mengandalkan amal. Bukan mengandalkan rahmat Allah. Dan itu sudah terbukti. Terbukti. Sahabat pun ada yang murtad. Coba bayangkan sahabat. Khadamnya Rasulullah. Kisah dahulu sudahnya Bal'am bin Abura bersisa. Itu kan aulia Allah di zaman nabi-nabinya. Matinya mati kafir. Yaitu mereka itu takut daripada jahat kesudahan mati itu. Dan bahwasanya sebabnya beberapa perkara yang terdahulu itu. Dan setengah daripadanya bid'ah di dalam i'tikad. Jadi antaranya mengiktikadkan nang kada bujur, nang kadim dipadahakan muhaddas, itu termasuk itulah. Seperti yang tersebut dahulu itu. Dan yang lagi akan datang pula. Dan setengah daripadanya itu maksiat, sama ada maksiat zahir atau batin. Jadi orang terlalu banyak maksiat zahir kada bertobat, ini juga bisa menjadi su'ul khatimah. Nang batin makinnya nang batin yang paling kita jaga, karena nang batin ini kadang-kadang kita kada perhatikan sifat dengki, sifat ujub, sifat ria, sifat takabur, macam-macam. Dan setengah daripadanya orang munafik. Dan manakala sunyi seseorang hamba Allah Ta'ala itu daripada berhimpun sebab yang demikian itu, dan jikalau menyangka ia bahwasanya telah suci ia daripada yang demikian itu, maka yaitu ya munafik. Karena dikata oleh setengah ulama, barang siapa mendakwa akan dirinya itu sejahtera daripada sifat munafik, maka yaitulah orang yang munafik. Orang yang menyangka aman munafik, ini kada memperhatikan lagi tentang sifat munafik itu. Model biasa-biasa lah anggapnya, karenanya merasa aman, padahal ini sudah menjadi orang munafik. Ada hiri dengki dalam hati, ya, kada senang orang mengikuti kebaikan kita. Nah, itu alamat munafik. Kenapa seperti itu? Karena merasa inya yang memiliki. Itu salahnya.
Kada merasa bahwa semua nikmat yang diberikan itu kecerdasan, kemuliaan itu titipan dari Allah. Dan kata setengah ulama bagi setengah orang yang arifin, inni akhafu ala nafsi minan nifaq, faqala law kuntu munafikan lama khiftu an nifaq. Artinya bahwasanya aku takut diriku jadi munafik. Maka kata setengah orang yang arifin, jikalau engkau munafik, niscaya tiada engkau takut akan jadi munafik. Sudah jadi munafik lagi lah. Sudah jadi munafik. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, fala yazalul arifuna bainan nifaq ila sabiqah wal khatimah khaifan minhuma. Maka senantiasa orang yang sudah wali, orang arif billah itu antara berpaling ia kepada pekerjaan yang telah terdahulu dan pekerjaan yang kemudian pada ketika mati itu. Padahal ia takut daripada keduanya itu. Dan dari karena inilah bersabda Nabi SAW, al-abdu al-mu'minu baina makhafatain, baina ajalin qadamada ma yadri ballahu sani'un bih, wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin bih, fawallazi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tabin wala ba'dad dunya min darin illa jannata awin nar. Artinya hamba yang mukmin itu antara dua ketakutan. Antara dua ketakutan, yaitu antara ajal yang telah lalu yang tiada diketahui apa yang diperbuat oleh Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam ajal yang kita kada tahu. Makanya kita memperbanyak husnudzan dengan Allah. Apa saja yang diberikan Allah wan kita husnudzan, terutama kita nang diperkuat husnudzan itu ketika kita diberikan nikmat nang kurang nyaman. Munang nyaman ya husnudzan. Nah. Makanya Rasulullah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Sidin setelah bersabda ini kada salah riwayat 3 hari wafat sidin. Janganlah mati oleh seorang kamu terkecuali dalam keadaan husnudzan dengan Allah. Jadi kita yang dilatih ini husnudzan kepada Allah pada saat kondisi sesuatu yang didatangkan kepada kita yang tidak menyenangkan. Artinya bala. Bila itu kawa kita menyikapi, insya Allah. Munang nyaman itu ada masalah. Nah, bila kita sadar bahwa bala itu tanda Allah cintawan kita, maka kita kalau menyikapi cobaan-cobaan itu sabar. Ingat bahwa yang mendatangkan Allah. Ija ahabballahu abdan ibtalahu, kata Rasulullah. Kalau Allah tuh sayang on hambanya, pasti datangkannya nang kada menyamanakan awan kita. Karena Allah sayang. Kalau nya kada dicoba-coba ya kayak Firaun. Hah? Ingat lagi. Selismah aja kada pernah kayak Firaun dong, yalah. Ya Allah ada sayang lagi. Jadi nang kada garing, kada seng garingan tuh jangan bagus garing tuh. Nah, bagus rahmat Allah sebenarnya. Supaya kita kembali kepada Allah. Dan antara ajal yang lagi akan datang, yang tiada diketahui apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya, iya ketika sakaratul maut. Itu yang akan datang. Ada tahu kita. Makanya Rasulullah, man kana akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadis Rasulullah.
Barang siapa di akhir kalamnya ketika sakaratul maut kau menyebutkan la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Bagaimana kita bisa menyebut la ilaha illallah kalau di dunia banyak latihan mengucap la ilaha illallah? Ada mungkin. Artinya pekerjaan untuk selamat di akhirat itu pekerjaannya di dunia ini. Hendak berkumpul Rasulullah di dunia ini jangan berpisah dengan Rasulullah. Itu maknanya. Apa arti jangan berpisah? Jangan meninggalkan sunnahnya dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan salawat. Membaca salawat kepada Rasulullah. Itu artinya kita berkumpul mulai di dunia sudah. Maka dipastikan kita nanti di akhirat berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama salat berjamaah. Berjamaah itu sunat muakkadah yang paling diutamakan oleh Rasulullah. Maka demi Tuhan yang menjadikan akan diriku, kata Rasulullah, dengan tapak kudratnya Allah, tiada ada kemudian daripada mati itu daripada orang yang terlebih menyesal akan dirinya. Yakni tiada kemudian daripada sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu daripada orang yang terlebih menyesal akan dirinya. Kalau itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang husnul khatimah. Maka apa tadi doa kita terakhir, ya Allah biha itu nah. Bujur-bujur memohon kepada Allah. Jangan kosong perasaan kita. Benar-benar menyerahkan perasaan kita kepada Allah. Rahmat dan pertolongannya agar menjadi husnul khatimah. Dan tiada kemudian daripada dunia, daripada negeri melainkan surga atau neraka juga, dua macam aja. Neraka atau surga tempatnya. Bila husnul khatimah surga, bila su'ul khatimah nerakanya dikubur dulu. Dikubur dulu nerakanya, ya, belum kiamat lagi. Macam-macam dikubur tuh nama ikut. Dan setengah daripada sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu yaitu segala sifat yang kecelaan di dalam hati, yaitu yang maksiat, kibir, sombong. Melatih kitanya kibir ini karena ada kemuliaan diberi Allah. Di awak kita ini ada kemuliaan. Alim, sugih, cerdas, bungas. Itu ada sifat masuk. Dan hasad. Kada nyaman. Orang lain. Nang paling bahaya ini kada nyaman. Dan sanak sugih seorang kada. Warisan sama. Itu yang paling berat. Ya kan? Seorang habis sudah. Di dan sanak masih ada. Nyamannya pulang. Nah ini bisa nang sering terjadi inilah itu hasad dan riya. Ketujuh dilihat orang ibadah, ketujuh senang. Dan ujub ini kada ada hubungannya dengan manusia, hanya dirinya dan Allah. Rasa puas dengan kebajikannya, rasa puas dengan ibadahnya. Itu ujub namanya. Karena hatinya aja yang main ujub tuh. Salat tahajud malam. Rasa puas, alhamdulillah pula mengucaplah. Duduk di orang kuap. Nah, kenapa jurang? Alhamdulillah tadi kau bangun dari hujan jam 12, jam 1. Orang mau melakukan kada. Maka yang pertama ujub, yang kedua sum'ah jadinya. Ketika diucap orang, maka orang mendengar. Jadi sum'ah, jadi dua penyakit yang timbul. Makanya ibadah sunat tuh jangan dibuka-buka. Terkecuali orang betakun hendak belajar juga boleh dibuka. Sembunyikan. Kebajikan apa aja sifatnya yang sunat jangan dibuka-buka. Terkecuali sudah kuat hati lah. Makanya dalam Al-Quran tuh disebutkan kalau
wa yunfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Mereka yang menapahkan hartanya tuh disuruh secara sembunyi dulu. Sudah kuat hatinya baru terang-terangan. Jadi perbanyak dulu sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau sudah kuat, nang nampak ada apa lagi. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara sembunyi? Berikanlah sedekah atau sedekah sunnah wajib kepada keluarga yang dekat. Itu caranya. Kalau orang pasti bahabar. Pasti dipuji orang. Berikan kepada yang mustahik keluarga dan sana anak kemanakan memerina nang pakir maksudnya. Munyang sugih bawai sama-sama sedekah. Nah terbiasa seperti itu kan apa lagi? Hanyar nang terbuka. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Coba kita terbalik kadang-kadang, ya kan? Senang bertampai-tampai. Bahkan di YouTube lah berebut manusia. Mun hatinya kuat, gak ada apa-apa. Dan barang sebagainya penyakit-penyakit yang dalam hati yang wajib kita perhatikan dan kita jaga, jangan sampai muncul. Nah, tapi kalau sudah tahu ada muncul, tinggal makan, karena muncul tinggal, ya pasti kata awal kita penyakit itu pasti datang terus. Coba karena sudah tahu, bila terlalu cepat jalannya direm, kayak itu kalau anak terujuk direm, kayak itu bahasanya cara latihannya. Tapi pun kada tahu berikit itu sifat itu. Di hati, mentok di otak jadinya. Ria, ujub tadilah dan barang daripada segala sifat yang kecelaan yang telah terdahulu di dalam bahagian yang ketiga daripada kitab Syairus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Syahdan, ketahui bahwasanya makna su'ul khatimah itu yaitu dimatikan dengan kejahatan. Artinya nang jahir maupun yang batin masih berada di dalam hatinya. Ada sempat bertobat. Dan mana husnul khatimah itu dimatikan dengan kebajikan. Apa aja kebajikannya lah. Sedang menolong orang kah? Kayak guru Saman Mulia, habis salat subuh, sujud terakhir meninggal. Guru Saman Mulia itu malam Selasa. Dan kejahatan itu ada kalanya membawa kepada kufur dan ada kalanya membawa kepada dosa. Adapun kejahatan yang membawa kepada kufur itu seperti etikat orang yang bid'ah yang tersebut dahulu itu, yang kebanyakan di dalam hatinya pada ketika sakaratul maut syak akan Allah Ta'ala dan mengingkari akan wujud Allah Ta'ala dan akan sifatnya Allah yang qadim, atau mengingkari akan af'alnya Allah, atau ada ia pada ketika sakaratul maut itu mendakwa akan Tuhan atau bertuhan akan yang lain daripada Allah Ta'ala atau barang sebagainya. Sampaikan ya? Sampailah. Nah, kita ulang lah. Kita ulang. Syahdan kita ulang. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang apa alamat su'ul khatimah ini perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita terlepas daripada su'ul khatimah dan kita menjadi husnul khatimah. Dengan berkat membaca sudah memahami tentang apa asbab-asbab yang menjadi su'ul khatimah. Mudahan Allah jauhkan daripada kita yang hadir malam ini sehingga kita diberikan taufik dan rahmat oleh Allah dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna 'ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.